Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pemirsa apa kabar? Kembali kita ketemu di Ronnie Times untuk edisi kali ini. Beberapa waktu yang lalu narasumber-narasumber luar biasa sudah bertemu dengan Ronnie Times dan kemudian kita ngobrol. Ada kepala BNPT, kemudian ada direktur rumah sakit, ada juga ketua ID. Banyak sekali dari latar belakang, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dan pagi hari ini atau saat ini saya kedatangan tamu, dan ini kaitannya juga sebentar lagi bulan Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri, sebentar lagi bulan haji dan lain sebagainya. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan kawan saya yang luar biasa ya. Ini beliau seorang penyelenggara umroh gitu ya. Tepatnya Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau biasa dikenal Ampuri. Nama Ampuri ini atau asosiasi ini memang sudah nggak asing lagi ya di telinga kita, terutama buat Anda yang sering umroh ataupun menunaikan ibadah haji secara khusus ya. Karena layanan dari Ampuri ini juga sudah terkenal sedemikian luar biasa. Nah, pagi ini saya akan ajak Anda ketemu dengan ketuanya. Beliau adalah Haji Bisma Banyu Setia, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri untuk DPD Jawa Barat. DPD Jawa Barat. Dan beliau juga sebagai Komisaris Utama Gina Septi Travel Bandung. Dan bahkan yang lebih keren lagi, kawan saya yang satu ini luar biasa, juga aktif di radio. Ini sebagai penyiar ya Pak Haji ya, betul ya? Luar biasa sekali ya. Dan kalau di udara, sapaan beliau nama udaranya ini Bisma ya. Dan ada di Bella Salam FM, frekuensinya 87,6 Tasikmalaya. Saya ajak Anda untuk menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Haji Bisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, sehat Mas Roni ya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, senang sekali saya hari ini bisa ketemu dengan beliau ini pemirsa, karena susah sekali ditemuin karena jadwalnya yang padat ya. Baik, Pak Haji sehat ya kondisi pagi ini? Alhamdulillah Mas Roni. Alhamdulillah sehat. Masih aktif di Bella Salam FM? Saya sebetulnya owner radio dari Bella Salam FM. Sebelumnya saya dari tahun 90 di radio. Tahun 90 sampai 2017 masih siaran di radio di Bandung. Tapi satu tahun setengah yang lalu kita membeli radio di Tasikmalaya untuk disiarkan untuk siar, yaitu di Tasik yang disiarkan sampai Kamis Banjar Cilacap itu di 87,6 Bella Salam FM. Itu kita akuisisi dan kita sudah milik sendiri itu radio. Jadi kita bisa siar. Ini kita coba linkkan juga acara ini untuk bisa didengar oleh sahabat-sahabat Bella Salam. Gitu Mas Roni. Baik, luar biasa. Ya, saya sapa dulu juga buat para pendengar kita nih. Selamat pagi semuanya. Pak Haji ya. Oke, kita langsung berbicara tentang topik bahasan kita kali ini adalah tentang eksistensi ya. Dan juga kejelasan dari para pengelola Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh ya, Ampuri ini terutama terkait atau menyikapi realita yang terjadi saat ini, adanya pembatasan untuk pergi ke tanah suci, penutupan, kemudian juga dilarang masuk ke Arab Saudi meskipun sekarang sudah mulai dibuka. Nah, yang ingin kita tahu adalah bagaimana Ampuri menyikapi ini, mengingat Ampuri ini kan menaungi sebegitu banyak ya para saudara-saudara kita penyelenggara umroh dan haji ya. Jadi sebagai naungan yang diharapkan juga bisa melakukan sesuatu. Pak Haji, apa langkah strategis yang dilakukan Ampuri nih yang saat ini di bawah kendali Pak Haji Bisma Banyu Setia ini? Gimana Pak Haji? Ya baik, terima kasih Mas Roni. Untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Ampuri sejak dibukanya November lalu, kita sudah memberangkatkan trial pemberangkatan dari anggota, kemudian juga dari jamaah itu sendiri yang bisa berangkat pada saat ngedadak di bulan November, yang kuotanya tidak banyak, gitu kan. Pemberangkatan kemarin sampai bulan ini
belum sampai 3.000 orang ya, dari bulan November, Desember, Januari, Februari. Yang biasanya satu hari itu 7.000 Mas Roni yang berangkat. Satu hari yang berangkat dan yang pulang itu 7.000 ya. Nah, kemarin itu pemberangkatan hanya ada, mungkin ada 150, ada 40 pun berangkat begitu. Dan subhanallah pada saat awal-awal memang regulasi Saudi itu begitu luar biasa, diawali dengan pemberangkatan dengan super ketat ya, bahkan dengan karantina yang terus-terusan sehingga ini menyulitkan ya untuk memberangkatkan jamaah. Kita trial waktu itu dengan para pengurus PPIU ya, pengurus owner travel untuk berangkat ke sana, walaupun di sana kebanyakan di karantina di Mekah waktu bulan November yang lalu. Kemudian itu terus kita lakukan ya untuk memberangkatkan dengan para anggota, kemudian mencari solusi SOP umroh di saat pandemi, karena memang kondisi regulasi di Saudi itu terus berubah ya, jadi tidak konstan begitu. Jadi semuanya bisa berubah dalam waktu yang tidak kita bisa perkirakan, kapanpun bisa berubah menurut keinginan Saudi, sehingga ada kalanya pas berangkat kemudian ternyata lockdown gitu ya. Kemudian pada saat harus pulang itu mendesak harus pulang segera karena tidak ada penjemputan pesawat. Seperti hanya kemarin kita memberangkatkan pada tanggal 26, 27 Februari, kemudian ternyata tanggal 4 juga sudah lockdown. Jadi tanggal 3 harus segera kembali. Ini tentu akan sangat menguras tenaga, menguras pikiran. Lagi-lagi aturan-aturan yang prokes di sana begitu ketat, Mas Roni. Jadi protokol kesehatan baik di Madinah, di Mekah, kemudian juga aturan kita masuk di hotel, physical distancing di Mekah ya, terutama hotel, lalu juga bis, itu membuat biaya juga cukup berubah begitu ya. Selain pajak Saudi yang menerapkan pajak yang sebelumnya tidak ada pajak. Iya betul Pak Haji. Ini agak mengagetkan saya juga ya. Ini dari 7.000 turun kemudian 150 orang, 200 orang hanya pengurus travel ya. Nah Pak Haji, bagaimana ini? Apapun ini pasti akan berdampak pada eksistensi ya, pada eksistensi para penyelenggara umroh dan haji. Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan oleh Ampuri? Karena Ampuri ini sebagai salah satu asosiasi yang bisa dikatakan udah tahan banting gitu ya menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Gimana Pak Haji Bisma? Ya, memang kita berupaya dengan anggota itu mencari solusi diversifikasi usaha. Ya, pada saatnya memang sudah 1 tahun, kita udah 1 tahun nih Mas Roni. Bayangkan dari Februari ditutup, sekarang sudah lewat dari Februari, berarti sudah ulang tahunnya sudah lewat tuh, Februari tanggal 26 yang lalu ya. Ulang tahun corona ya. Umroh. Awal ditutupnya umroh. Iya, corona. Dan mudah-mudahan tidak ulang tahun berikutnya jangan. Jadi mestinya sudahlah selesai gitu. Iya betul. Karena begitu sulit ya. Memang semua terdampak. Semua biro perjalanan umroh, haji itu semuanya mengalami hal yang sama. Terdampar begitu, kemudian juga dengan kerepotan dengan kondisi, apalagi bagi yang punya PR. Yang punya PR itu ada jamaah yang harusnya Maret 2020 diberangkatkan, itu tertunda, gitu kan. Nah, itu yang menyulitkan, dan memang semua juga mengalami hal yang sama, yaitu bagaimana kita meyakinkan jamaah supaya tetap pada posisi itu bersiap untuk umroh kapanpun dibuka oleh Saudi, sehingga apalagi dengan pesawat tertentu Mas Roni. Jadi dengan Garuda itu kan tidak ada refund, jadi tidak ada bisa balik lagi di uang jamaah gitu. Solusinya adalah jamaah menunggu saat dibukanya kembali, artinya di reschedule, dan dia harus sabar untuk menunggu pemberangkatan itu. Walaupun di tengah-tengah tentu jamaah ada yang mengalami sakit, ada yang meninggal, ada juga yang mengalami kesulitan ekonomi, itu sangat paham. Tapi tentunya Ampuri juga memberikan solusi-solusi kepada kepada anggota. Kita sering ada Zoom meeting untuk mencari solusi bagaimana diversifikasi usaha itu. Jadi misalkan Ketum Ampuri Pak Firman mengadakan Zoom dengan perusahaan apa begitu ya. Kemudian di situ si anggota silakan bisa di se-Indonesia bisa ikut di situ sebagai apa? Sebagai bengkel kah atau sebagai dealer kah gitu kan. Yang punya modal bisa melakukan itu. Tapi yang modal-modal kecil mungkin bisa melakukannya dengan usaha yang lain, yaitu tim usaha dari Ampuri itu juga menjelaskan bagaimana usaha yang murah
mudah seperti kami mungkin di Bandung ya jual kurma mungkin modal tidak terlalu besar atau kita bahkan disuplai dulu barangnya untuk kita jual ke jamaah, untuk jual kita juga ke teman-teman travel yang lain. Ini juga sebuah solusi karena kita nggak bisa diam. Ya persoalannya adalah persoalannya adalah karyawan, tim kita, tim daripada kru travel itu semua kan harus berjalan terus. Yang tidak sedikit travel yang tutup akhirnya karena dia tidak bisa berbuat untuk operasional, dan bahkan yang tidak punya PR, tidak punya jamaah itu betul-betul tutup. Kalau kami seperti Bina Safety ini harus buka. Kenapa? Karena ada 350 jamaah yang harus berangkat, yang menunggu di bulan Maret 2020 yang tertunda. Itu menjadi PR besar buat kita. Pada saat travel tutup, pada saat travelnya tidak dibuka, itu membuat kepercayaan jamaah atau kekhawatiran jamaah itu tinggi. Sehingga kita harus tetap buka, kita layani, pertanyaan kita layani, apapun kita layani, supaya memang ada ketenangan. Pada saat jamaah lewat di kantor kami, kemudian kantor kami buka, itu mereka agak tenang lah. Oh, Bina Safety buka misalnya seperti itu. Sehingga kami juga memberikan opsi kepada travel-travel yang memiliki PR untuk mengantisipasinya dengan tetap memberikan pelayanan kepada jamaah. Begitu, Baik, ya. Ya, pemirsa, masih di Roni Times untuk edisi kali ini. Saya Roni dan kita masih berbincang dengan narasumber kita. Selamat pagi juga, selamat bergabung juga untuk kawan-kawan saya di Bela Salam FM 87,6 Tasikmalaya ya, radionya umat dan semuanya saja. Baik, Pak Haji, kalau kita berbicara bisnis travel umroh ini kan multinasional ya, artinya antara negara satu dengan negara yang lain ya. Nah, peran dari tadi sudah disampaikan Pak Haji Bisma bahwa kalau di Gina Safety Travel Bandung ya, ini ada kebijakan-kebijakan khusus ya yang dilakukan oleh Pak Haji Bisma selaku komisaris utama di situ untuk mengkondisikan para calon jamaah umroh ya dan juga mungkin calon jamaah haji ya. Ini untuk apa sampai tadi pada tahap diversifikasi kegiatan kan gitu kan, kegiatan yang beragam. Nah, Pak Haji, sekarang kalau kita berbicara dalam skup yang lebih besar nih, kita berbicara dalam skup negara. Karena travel ini kan sudah antar negara ya, antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ada nggak semacam bantuan advokasi, bisa dikatakan seperti itu ya, bantuan hukum meskipun ini sudah pembahasannya udah lain karena ini terkait dengan corona gitu kan ya. Tetapi ada nggak upaya-upaya dari pemerintah untuk mendorong atau melindungi atau mungkin membuka jalan ya bagi kawan-kawan kita yang ada di Ampuri ini untuk bisa melakukan lebih, misalnya penambahan kuota misalnya, karena kan saat ini bisa dikatakan terjadi kekacauan dalam jadwal tunggu karena sudah beberapa kali di reschedule kan untuk para jemaah haji terutama dan jemaah umroh kaitannya dengan corona itu tadi. Nah, peran dari pemerintah seperti apa nih khususnya untuk teman-teman pengelola travel haji ini, terutama di Ampuri sendiri, anggota Ampuri ini, Pak Haji Bisma, gimana? Ya, kalau antar negara tadi tentu kita berharap kebijakan dari Saudi itu tetap memberikan keleluasaan untuk kita bisa berangkat. Ya. Tidak seperti halnya kita berangkat kemudian dengan serta-merta Saudi menutup begitu saja. Pada saat corona di sana dibawa oleh jamaah kita misalnya agak banyak lalu tutup, tentu itu juga akan merepotkan. Sementara kalau misalnya dari Indonesia sendiri itu tidak ada semacam bantuan, apalagi tadi dikatakan bantuan hukum dengan jamaah, karena memang di sini akhirnya dilepas tanggung jawabnya masing-masing untuk punya tanggung jawab travel itu begitu. Jadi tidak ada bantuan hukum atau bantuan apapun. Dan memang untuk sepanjang sampai saat ini ya kami pun terutama di anggota tidak ada yang mendapatkan kesulitan dari kondisi misalkan tuntutan dari jamaah seperti itu sampai saat ini, karena kami yakin dan juga kami sadari ya bahwa ini adalah bukan kejadian hanya di Indonesia dan juga jamaah pun mengerti, memaklumi kondisi seperti ini sehingga tidak ada tuntutan
krusial gitu kan untuk misalnya memaksakan untuk bisa berangkat, tidak ada. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu seperti hanya kami memberangkatkan kemarin, itu berangkatkan dengan catatan. Artinya penegasan kepada jamaah pada saat memang siap berangkat, itu siap dengan konsekuensinya di sana. Pada saat ada terjadi di sana COVID, itu tidak ada tuntutan ke pihak manapun. Itu kita bikin dengan penandatanganan perjanjian jamaah supaya memang tidak memberatkan juga bagi jamaah dan juga bagi kami. Karena pada saat terjadi posisi positif di Madinah saja, kalau misalkan tidak diperkuat dengan perjanjian, itu juga akan menjadi masalah. Sehingga kemudian yang kedua, asuransi yang mungkin kita lakukan. Asuransi itu harus betul-betul bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan di saat seperti ini, ya. Yang COVID di sana itu diasuransikan dan pada saat evakuasi dijamin. Sementara kalau di Indonesia sendiri, terutama di kami nih, ya, atau di travel Bandung sampai saat ini belum ada laporan atau permintaan bantuan-bantuan terkait dengan persoalan misalnya jamaah tidak berangkat seperti itu. Karena travel masih, saya pikir masih bisa juga tanggung jawab untuk memberangkatkan pada saatnya nanti dibukanya visa untuk umroh. Yeah. Dan untuk beberapa maskapai, Mas Roni, itu refund, ya. Beberapa maskapai itu bisa membalikan biaya jamaah. Sementara ada maskapai seperti Garuda yang tidak bisa refund, sehingga jamaah harus diedukasi, jamaah harus diberitahukan, ya. Kemudian juga disampaikan hal-hal detail tentang bagaimana kita sudah mensetorkan atau membayar biaya perjalanan jamaah itu sendiri. Kuncinya adalah komunikasi ya Pak Haji Bisma ya. Komunikasi dengan calon jamaah ini ya. Betul. Jadi komunikasi dengan jamaah harus betul-betul disampaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang jamaah paham, jamaah ngerti, tapi dari pihak kita sebagai pelayan begitu harus memberikan jaminan, memberikan sebuah pelayanan yang bisa membuat ketenangan untuk jamaah itu sendiri. Dengan kondisi seperti ini, dan kebijakan kita yang harus muncul di situ. Artinya pada saat jamaah memang sudah angkat tangan, sudah tidak bisa berangkat, bagaimana kita mengembalikan, gitu kan? Dan bagaimana kita bisa mengembalikan ke jamaah supaya jamaah juga tidak mengalami kerugian. Kan rugi ya, memang kita juga kalau biaya sudah di luar tentu itu rugi, gitu kan? Tapi kebijakan kita lah yang muncul di situ. Baik, Pak Haji, di saat kondisi yang seperti ini ya, segala upaya, daya dan upaya sudah dilakukan oleh pihak atau teman-teman yang tergabung dalam Ampuri ya, dan Pak Haji Bisma sendiri selaku Ketua DPD Jawa Barat, ini pasti kita yakin juga sudah melakukan semua dengan maksimal ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika semua sudah diantisipasi sedemikian rupa, bahkan sudah ada semacam MOU ya, perjanjian bahwa nanti ketika seperti ini tidak akan seperti ini, nggak boleh begini, ada kesepakatan secara tertulis yang legal formalnya juga lebih kuat gitu kan. Nah, Pak Haji, untuk jumlah pendaftar sendiri atau mereka yang ingin umroh terkait dengan kondisi saat ini seperti ini, penurunan atau peningkatan ini, terutama mendekati bulan-bulan haji gitu kan, ini terjadi penurunan atau peningkatan ini? Kalau terjadi penurunan atau peningkatan, hingga berapa persen jumlahnya? Ya, kalau dikatakan penurunan itu pasti. Peningkatan tidak ada dengan kondisi seperti ini. Tidak ada peningkatan. Yang ada justru memang semua menahan ya, artinya wait and see ya. Jadi jamaah juga melihat kondisi di Indonesia dengan COVID yang rasa ketakutan untuk dikarantina sebelum berangkat, karantina di Madinah, saat pulang 5 hari di karantina, ya apalagi harus bayarnya juga double, karantina di Indonesia juga berbayar lagi, ya, dan tidak ada sesuatu yang didapat di situ karena di karantina di kamar 5 hari, betul-betul 5 hari tidak boleh keluar kamar. Jadi dan biayanya juga cukup besar. Itu menjadi pertimbangan untuk jamaah. Kalau animo umroh sangat tinggi. Kalau animo umroh tetap ya, artinya orang bertanya, jamaah bertanya, masyarakat bertanya bagaimana, kapan dibuka. Nah, yang kami tentu bisa lakukan tidak bisa memberikan jaminan berangkatnya adalah kepastian bulan A, bulan B, bulan C, gitu kan. Itu yang kita tidak bisa janjikan. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang pasti untuk saat kondisi seperti ini. Saat kami kemarin tanggal 17 mau berangkat 17 Maret begitu. Ternyata ada kondisi di mana
ini sudah ditutup lagi ya, 17 Februari Iya. kemarin. 17 Iya, Februari betul. kita mau berangkat, itu ternyata sudah tutup lagi. Jadi jamaah juga yang sudah siap-siap lagi berangkat, ternyata down lagi begitu kan. Iya, iya. Nah, sementara kalau manasik di kami, manasik itu adalah 5 kali, Mas Roni. Manasik Iya. di kita itu, terutama jamaah yang tertunda, itu sudah 5 kali. Dia sangat sudah dekat dengan kami, sudah paham, gitu kan, bagaimana berangkat umroh. Namun kondisi seperti ini yang sekarang, kita tidak bisa memberikan jaminan kepastian pemberangkatan. Lalu juga jaminan kesehatan juga kami godok. Kami dengan FKS ada di forum komunikasi silaturahmi PPU Jawa Barat. Oh ya. Itu itu silaturahmi kepada PPU Jawa Barat, ya, travel umroh dan haji Jawa Barat. Bagaimana kondisi-kondisi saudara-saudara kita, bagaimana saudara-saudara kita bisa bangkit dan bisa berangkat lagi, sehingga kami mengadakan konsorsium. Ya, mengadakan konsorsium untuk keberangkatan beberapa travel bersama-sama. Kenapa? Ini sebagai solusi saja waktu awal-awal kemarin. Karena pada saat kita berangkat dengan kondisi seperti ini, resikonya tinggi, Pak. Jadi pada saat misalkan satu grup sekarang hanya 23, satu grup itu 23 orang. Jadi beda dengan dulu itu satu grup 45 atau 50 orang. Sekarang satu grup dibatasi hanya 23 plus satu pembimbing. Pada saat mau berangkat itu karantina, malamnya di PCR atau di swab ya, pada saat siangnya, malam ada keputusan positif atau negatif untuk besok terbang. Pada saat kejadian seperti itu, kalau menimpa kepada pembimbing, malamnya ternyata keputusannya pembimbing positif, lalu jamaah siapa yang membimbing begitu? Ya. Atau kalau lolos sekarang di Indonesia untuk berangkat ke Saudi ya, di Madinah karantina 3 hari. Ternyata hari kedua di swab ulang. Positif. Pada saat di situ pembimbing kena, jamaah siapa yang akan membimbing? Agak rumit juga permasalahannya. Untuk betul. Saat seperti ini tepatnya adalah konsorsium, Mas Roni. Betul. Kalau konsorsium itu beberapa travel, pembimbing ikut di situ. Tapi ini sesuatu di sana pembimbing, ada pembimbing lain. Ini terobosan yang luar biasa ya. Ini terobosan dan ini sebagai bentuk responsibility, sebagai bentuk tanggung jawab ya, tanggung jawab dan kepedulian dari para penyelenggara atau para pengusaha penyelenggara umroh dan haji ini ya, yang tergabung dalam konsorsium itu. Ada pemikiran membentuk konsorsium, kemudian memang terbatas, tetapi memang harus diberangkatkan secara bersama-sama dalam jumlah tertentu. Nah, Pak Haji, kalau kita berbicara yang diberangkatkan nih, selain harus lolos corona dan lain sebagainya yang diberangkatkan melalui konsorsium tadi ya, itu ada nggak syarat-syarat yang lain ya, atau seleksi misalnya di antara 50 orang misalnya yang ada nggak seleksi lagi gitu kan, diseleksi lagi, diperas lagi jadi 23 yang berangkat ya. Nah ini kalau misalnya ada seleksi apa aja itu? Ya itu sebetulnya aturan regulasinya sudah jelas. Ya, aturannya sudah jelas, regulasinya sudah jelas. Seleksi usia saja itu menjadi pokok pertama yang harus menjadi pertimbangan orang untuk berangkat. Ya. Artinya pada saat jamaah berangkat itu adalah posisinya usia 17, 18 sampai 50 waktu kemarin. Ya. 18 sampai 50 tahun. Sementara kan jamaah umroh itu kebanyakan, mayoritas adalah usia di atas 50, 60, 70 tahun. Betul. Ini pun sebetulnya memang menjadi menyaring jamaah dari sekian banyak, karena 70% umur yang berangkat umroh itu adalah umur di atas 50 tahun. Nah, pada saat berangkat kemarin itu adalah awal dibuka lagi usia sampai 60 tahun waktu bulan Februari kemarin. Ya, jadi dibuka lalu ditutup lagi begitu. Jadi umurnya sudah dibuka sampai 60 tahun tapi hanya sekali saja. Dan itulah yang menjadikan sebetulnya jamaah itu, pertama jamaah harus sehat. Sehat lahir, sehat batin gitu. Kemudian siap konsekuensi dengan kejadian apapun di Saudi, di Mekah, di Madinah. Kita sampaikan di manasik itu detail semua. Jadi kalau bahasa Sunda katakan itu papaitan nama Roni. Yang terburuk ya, yang terburuk yang disampaikan. Yang terburuk. Betul, yang terburuk. Jadi artinya bahwa semua itu bisa terjadi di sana. Sehingga jamaah sangat paham. Ya, kita tidak ada hal-hal yang misalkan menyulitkan bagi jamaah. Travel ingin memberikan yang terbaik pelayanan. Muasasah ingin memberikan pelindungan yang terbaik, gitu kan?
negara Indonesia pun ingin memberangkatkan jamaahnya ke sana supaya bisa beribadah. Di Mekah pun, ya, di kerajaan Saudi atau Kementerian Kesehatan Saudi juga ingin melindungi jamaah Indonesia, ingin melindungi juga jamaahnya yang lain. Ya, betul. Jadi sebetulnya pada saat terjadi sesuatu, itu bukan kehendak dari kami, bukan kehendak dari travel, bukan kehendak dari muasasah, bukan kehendak dari negara kita ataupun juga Saudi. Tapi pada saat terjadi, seperti kemarin ada satu grup, satu pesawat, ternyata lebih dari 10% kena COVID. Artinya betul. Pada saat di swab ulang di Madinah, itu kena tuh semua. Ya, ada sekitar 20 sekian. Akhirnya yang satu pesawat itu harus dikarantina 10 hari di Madinah. Padahal umrohnya hanya 10 hari. Tapi di Madinah saja waktunya udah habis. Karantina 10 hari itu kan habis di situ. Iya. Kemarin itu luar biasa. Hari kelima di Madinah akhirnya di swab ulang. Pada saat di swab ternyata yang masih negatif akhirnya bisa masuk ke Masjid Nabawi. Tapi itu pun hanya 1 malam. Karena besok paginya harus berangkat ke Mekah karena harus balik lagi ke Indonesia. Jadi datang ke Mekah hanya untuk umroh saja. Baik. Ada sholat duhur, asar, maghrib, itu pun waktu yang mendesak. Gitu. Jam 4 masuk, jam 6 harus balik ke Jeddah. Dan bahkan jamaah itu tidak mandi, tidak masuk hotel. Balik lagi takut ketinggalan pesawat. Nah, regulasi seperti ini yang membuat kita ini sangat menjadi pertimbangan ya untuk memberangkatkan jamaah di kondisi seperti ini. Baik, artinya selain syarat-syarat yang sudah ditentukan sejak awal gitu ya, bebas corona dan sebagainya, fisik, kesehatan dari para calon jamaah ini juga memang harus jadi yang paling utama. Oke, Pak Haji, kita akan membaca beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp kita ya. Dan tapi sebelumnya saya sapa dulu untuk Anda yang baru saja bergabung di Roni Times untuk edisi kali ini. Asik banget kita ngobrol dengan Ketua Ampuri ya, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk DPD Jawa Barat. Ada Haji Bisma Banyu Setia dan beliau selain juga sebagai Ketua Ampuri, beliau juga komisaris utama di Gina Safety Travel Bandung. Gampang sekali dan ini namanya juga sudah nggak asing lagi. Sementara kita juga direlay oleh teman-teman kita Radio Bela Salam FM 87,6 di Tasikmalaya. Pak Haji, ada beberapa pertanyaan, hanya 2 nih yang bisa kita sampaikan di sini. Dari Budi di Majalengka 0893 7745 sekian. Salah satu syarat dicabutnya larangan penerbangan internasional terutama Saudi Arabia, yaitu jika negara yang dilarang termasuk Indonesia bisa mengendalikan kasus COVID-nya. Dan salah satu alasan penerbangan internasional dibatasi adalah untuk mencegah masuknya varian virus baru COVID ya. Pertanyaannya adalah, beberapa hari yang lalu sudah ada varian virus baru di Indonesia. Nah ini, apakah adanya varian virus baru ini memungkinkan untuk kembali mengundur wacana pencabutan penerbangan internasional yang semula kabarnya penerbangan internasional di Arab Saudi akan dibuka pada tanggal 31 Maret ini. Nah, ini tiba-tiba ada virus baru nih. Kemarin terdeteksi di Karawang ada 2-4 orang virus B117 United Kingdom dari Inggris ini Pak Haji. Pak Haji gimana nih untuk menyiasati ini atau menghadapi hal ini? Karena sebelumnya kabarnya tanggal 31 Maret 2021 ini akan dibuka penerbangan internasional di Arab Saudi. Nah, tiba-tiba ada virus baru lagi. Ampuri menyikapi ini gimana nih Pak Haji? Untuk tanggal 31 Maret itu sebetulnya penerbangan dari dan ke, ya artinya dari Saudi dan ke Saudi bagi penduduk Saudi. Jadi penduduk Saudi selama ini di lockdown untuk tidak berangkat keluar dari negaranya ya di Maret itu, tanggal 30 itu. Jadi tanggal 30 ditentukan oleh Saudi untuk dibukanya kembali ya bagi warga Saudi yang mau keluar, yang mau berkunjung, yang mau wisata dan sebagainya itu dibuka kembali. Sementara untuk umroh, kabarnya adalah pertengahan bulan ini juga sudah dibuka. Ya, pertengahan bulan ini juga sudah dibuka. Cuman jadi catatan, apakah mungkin Indonesia ditutup lagi? Sangat mungkin. Karena sekarang kebijakannya bukan hanya kebijakan dari Kementerian Haji, Mas Roni. Ya, bukan Kementerian Haji dan Umroh. Yang menentukan itu hak prerogatifnya Saudi adalah Kementerian Kesehatan Saudi. Jadi pada saat Kementerian Kesehatan Saudi sudah menemukan hal yang memang
tidak menguntungkan bagi Saudi, itu sangat mudah akan menutup dalam waktu yang singkat. Artinya pada saat jamaah ada yang masuk kemudian apalagi diketemukan dengan virus yang baru, itu saat itu bisa saja langsung ditutup. Dan bagi kita itu tidak bisa berbuat banyak pada saat memang, karena itu haknya mereka. Pada saat mereka tutup kemudian kita tidak bisa berangkat, memang ya kita mau tidak mau harus ikuti regulasinya itu. Jadi apa yang menjadi kondisi yang terbaik untuk bisa berangkat ke sana adalah memang Saudi pun melihat Indonesia ini kemungkinannya seperti apa perkembangan COVID-nya di Indonesia seperti apa, itu akan menjadi pertimbangan. Mereka juga membaca bagaimana Indonesia aman nggak untuk didatangkan ke Saudi, karena urusannya bukan hanya untuk warga Indonesia saja, tapi untuk warga Saudi, warga non Saudi, bahkan artinya seluruh dunia dunia pada saat dibuka mungkin lebih banyak negara di sana. Lalu Indonesia menjadi salah satu pembawa virus yang baru. Tentu bukan hanya ini, nama baik juga akan Indonesia akan tercemar juga di sana begitu. Oke, baik. Berikutnya Pak Haji ada lagi nih satu lagi Ratna Trianti di Bandung Barat 0813 8016 sekian. Masih belum jelasnya kapan pandemi berakhir membuat jamaah yang sudah melewati batas usia kadang lebih memilih untuk membatalkan keberangkatan. Nah, bagaimana untuk jamaah yang masih masuk batas usia? Dihimbau atau ditundakah? Jika ditunda berangkat, pemberangkatannya jeda berapa bulan, Pak? Pasca ada pengumuman Saudi buka penerbangan internasional. Ini agak rumit ini jawabnya nih Pak Haji. Silakan Pak Haji, gimana Ampuri menyikapi ini? Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa kepastian itu sekarang tidak bisa disampaikan oleh travel. Kelas travel itu tidak bisa menentukan kepastian. Bahkan Menteri pun di Indonesia tidak bisa menentukan. Jadi artinya yang bisa menentukan adalah Saudi. Yang menentukan semua adalah Saudi. Nah, jadi pada saat jamaah menunggu, apakah lebih baik menunggu atau dibatalkan, sebetulnya dikembalikan kepada jamaah itu sendiri. Karena niat yang sudah tekadnya bulat untuk berangkat umroh, itu harus betul-betul seperti hanya kita menyampaikan bahwa untuk berangkat haji, sekarang di Bandung, menunggu misalnya 10 tahun. Anggap saja menunggu haji reguler yang 10 tahun, uang 25 juta masuk dan nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi berangkat. Nah, kalau umroh itu pada saatnya memang dibuka informasi, seperti kami menyampaikan nanti bulan Maret akan dibuka dan kita akan mengagendakan misalkan tanggal sekian akan ada pemberangkatan. Siapa saja yang mau ikut, ya. Nanti di list siapa aja yang mau berangkat. Nah, kemudian lihat juga masuk nggak kategorinya di situ, lolos nggak dari misalkan umur, ya, kesehatannya, begitu. Itu yang paling utama, ya. Kemudian siap di karantina, siap untuk di swab 5 kali, misalnya seperti itu. Nah, itu harus disampaikan ke jamaah. Kemudian bikin satu hal lagi, satu kamar sekarang berdua, Mas Roni. Ya. Kalau dulu berempat. Kalau dulu berempat, ada quad, ada triple, ada double. Ya, waktu 2007 dulu malah lebih dari 6 orang ketika jamaah haji dari Indonesia tahun 2007. Nah, itu paketnya paket keroyokan. Paketnya paket keroyokan. Betul, haji reguler itu. Yang idealnya kalau umroh itu berempat, ya kan, ada triple, ada quad, ada triple, ada double, ya. Jadi kalau sekarang itu harus double. Nah, persoalannya di sana, Mas Roni, kalau di Madinah satu yang kena pada saat yang double ini disatukan misalkan di travel itu, kita satukan jamaah yang tidak kena dengan jamaah yang satu itu dikenalkan untuk berangkat bersama satu kamar nih. Nah, persoalannya kalau yang satu kena di Madinah itu dua-duanya harus dikarantina. Jadi dua-duanya harus dikarantina, walaupun yang satu negatif. Dan harus karantina misah kamar 10 hari itu, Mas Roni. Nah, ini tentu harus disampaikan ke jamaah, ya, bahwa komitmen jamaah siap untuk tidak menuntut pada saat temannya yang satu positif. Bisa jadi, ya, yang satu itu merasa tidak adil karena yang satu positif, yang satunya enggak, dan dipersatukannya oleh travel. Nah, ini persoalan juga. Jadi sebetulnya pihak travel adalah mengedukasi
ibu lebih baik atau bapak, kalau tidak sama keluarga, beda ya kalau dengan suami istri atau anak itu boleh. Tapi kalau yang dipertemukan di sini di travel atau travel manapun, itu lebih baik bikin catatan perjanjian pada saat dia tidak mau single, artinya satu kamar sendiri. Jadi kalau misalkan, karena kan bayarnya kan lebih mahal kalau satu kamar sendiri. Ya? Pada saat dia nggak mau bayar, pada saat mereka nggak mau bayar, kita sodorkan perjanjian. Jadi boleh sekamar berdua dengan yang lain, tapi tidak akan menuntut manakala temannya yang satu kamar itu positif, atau bahkan ibu yang positif, temannya yang lain yang enggak. Nah, itu bikin pernyataan yang jelas di situ di atas materai. Itu pasti menjadi tuntutan. Baik Pak Haji, jelas sekali ini, kita asik banget. Semoga obrolan kita ini jadi apa ya, pencerah ya bagi masyarakat kita, bagi para umat yang ingin berangkat umroh maupun berangkat haji. Kondisinya seperti ini, jadi jangan mengharap yang lebih dulu. Tetapi apapun benang merah yang saya dapat dari obrolan kita di Ronnie Times itu kali ini adalah bahwa asosiasi ini sudah berusaha sedemikian maksimal, sudah berusaha sedemikian luar biasa demi kenyamanan para calon jamaah. Nah, ini memang harus diketahui ya, harus diketahui oleh para calon jamaah yang nanti akan berangkat, atau mungkin saat ini masih wait and see gitu kan, masih menunggu-nunggu gitu. Baik Pak Haji, closing statement, ada yang perlu disampaikan untuk mungkin calon jamaah haji di khususnya di Gina Safety Travel nih, apa yang tips-tips apa yang harus mereka siapkan nanti? Silakan Pak Haji Bisma. Baik, untuk Mas Roni, untuk haji atau umroh ya, itu semua kita harus yakin bahwa yang berangkat ke sana adalah karena undangan Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita memiliki sehat, tapi Allah sudah izinkan kita berangkat ke sana. Jadi, bagaimanapun kita berangkat ke sana, kita bukan siapa kita, ya, yang di sini di Indonesia. Tapi pada saat berangkat kita adalah undangan Allah. Nah, Allah itu mengundang kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Artinya pada saat kondisi seperti ini, Allah mengundang kita kemudian menghentikan dulu sementara, berarti kita harus ikhlas. Harus ikhlas dan sabar. Kenapa? Karena ini tidak semata-mata kita juga yang berangkat bisa berangkat, tapi karena cuma izin Allah. Jadi kita berharap kejadian ini pun ini tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Jadi yang paling utama adalah ke jamaah, tetap sabar, yakinkan, kemudian jangan takut untuk berangkat menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Kalau Allah mengingat kematian, tidak ada mati karena COVID. Mati itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada mati karena sakit, tapi karena mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi yakinkan bahwa kita ingin melakukan ibadah ke tanah suci Mekah Madinah dengan kita mendaftarkan diri untuk menjadi tamu Allah. Pada saat sudah seperti itu pun sudah menjadi catatan amal yang tentu tidak akan bisa kita ngitungnya, itu urusan Allah. Ya, investasi kita, investasi akhirat, itu Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Jadi kuatkan tekad kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji ataupun umroh, terlepas haji tahun ini masih abu-abu berangkat atau tidak. Terlepas apakah umroh kita berangkat di tahun ini atau nanti selepas haji. Tapi yakinkan saja, kita berangkat karena izin Allah. Kita lakukan semuanya karena Allah, dan kita berbuat untuk bertindak semuanya adalah karena ingin mencari rahmat dan ridho Allah. Bukan berangkat umroh bukan menjadi hanya sekedar jalan-jalan atau hanya sekedar prestise, tapi jadikan ini adalah sebuah langkah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari pengampunan Allah, karena satu kali berangkat umroh ke umroh adalah kifarat atas dosa kita. Jadi jangan takut untuk melakukan ini. Karena Mas Roni, satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tanah air. Bayangkan, dalam satu hari aja 500.000 kali lipat. Itu luar biasa. Baik, Pak Haji, terima kasih banyak waktunya. Dan kita harus akhiri karena keterbatasan waktu. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Semoga Corona, COVID segera berlalu dan kondisi kembali normal, sehingga masyarakat yang ingin beribadah, berkunjung ke Tanah Suci, umroh dan haji, ini bisa segera terlaksana niatnya. Pak Haji, sekali lagi terima kasih waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Haji. Sama-sama, Mas Rani. Selamat pagi.
Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang santai kita dengan Haji Bisma Banyu Setia, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri DPD Jawa Barat. Beliau juga sekaligus sebagai Komisaris Utama Gina Safety Travel Bandung. Dan juga ada kawan-kawan kita di Radio Bella Salam FM 87,6 Tasikmalaya. Kita harus akhiri dulu perbincangan kita kali ini dan semoga bermanfaat. Kita nanti akan ketemu lagi di Roni Times untuk edisi-edisi yang lain, edisi-edisi yang akan datang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda. Kita ketemu lagi di Roni Times untuk edisi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.